Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Novitasari STP MSI atas waktunya. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Forecasting Peramalan Permintaan Produk Sari Roti pada Bursa Kampus Walayan. Kemudian ada anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sakinatul Hayati A1C022009 sebagai moderator. Kemudian ada Fatur Nur Rohman A1C022053, ada Lutfi Ngatifa A1C022085. Berikut materi presentasi yang akan kami bawakan, yaitu latar belakang, material dan metode, pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Peramalan merupakan input dasar guna mengambil keputusan dalam permintaan di masa depan dengan tujuan mengambil keputusan dana yang dibutuhkan, barang berdasarkan pemasok atau persediaan yang diharapkan guna membuat suatu rencana. Peramalan dibagi berdasarkan horizon waktu, yaitu peramalan jangka pendek kurang dari 3 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah antara 3 bulan sampai 3 tahun, dan peramalan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Untuk melakukan peramalan, kita membutuhkan data. Terdapat beberapa pola data. Menurut Fajari dan kawan-kawan, metode peramalan dipilih berdasarkan pola data dari data yang ada. Pola data dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pola data siklus yang merupakan data yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang yang berhubungan dengan siklus bisnis. Yang kedua, data musiman yang merupakan data yang dipengaruhi oleh faktor musiman, kuartalan, bulanan, dan tahunan. Yang ketiga, ada pola data tren yang merupakan data yang memiliki kenaikan ataupun penurunan secara sekular dalam data. Yang keempat, yaitu data konstan yang merupakan data yang berfluktuasi konstan di sekitar rata-rata. Kemudian ada material dan metode. Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan terdahulu yang relevan seperti data produksi dan penjualan pada produk sari roti di bursa kampus. Kemudian data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengakses arsip laporan dari instansi terkait baik dalam bentuk cetak maupun digital. Data yang kami gunakan merupakan data dengan rentang waktu mulai dari bulan Januari 2024 sampai Mei 2025. Baik, topik materi selanjutnya yaitu pembahasan. Berikut tertampil tabel dan grafik data aktual penjualan produk sari roti di swalayan bursa kampus. Data penjualan produk sari roti yang tercatat mulai dari bulan Januari 2024 hingga Mei 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu. Pada awal periode, yaitu bulan Januari 2024, jumlah permintaan tercatat sebesar 998 unit. Angka ini terus meningkat setiap bulan dan mencapai 1.623 unit pada bulan Mei 2025. Grafik yang ditampilkan pada pola data aktual memperlihatkan adanya garis tren yang cenderung naik secara stabil, tanpa terlihat adanya fluktuasi yang besar. Dalam penelitian ini, digunakan dua metode utama dari pendekatan moving average, yaitu moving average 2 bulanan dan moving average 3 bulanan. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menghaluskan data historis dan menghasilkan prediksi permintaan di bulan-bulan berikutnya. Semakin sedikit periode yang digunakan, maka semakin responsif metode tersebut terhadap perubahan data terbaru. Berdasarkan tabel 2, metode moving average 2 bulanan menghitung nilai forecast dengan cara menjumlahkan 2 bulan terakhir dan dibagi 2. Misalnya untuk memprediksi permintaan di bulan Maret 2024, digunakan data dari bulan Januari dan Februari 2024. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai peramalan untuk bulan Juni 2025 adalah sebesar 1.599,5 unit, yang kemudian dibulatkan menjadi 1.600 unit. Selanjutnya, berdasarkan gambar 2, yang menampilkan grafik perbandingan antara data aktual dan data hasil peramalan menggunakan metode moving average 2 bulanan, terlihat bahwa pola pergerakan kedua garis menunjukkan kecenderungan yang hampir serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa metode moving average 2 bulan mampu menangkap tren umum dari data permintaan produk secara cukup baik. Sementara itu, metode moving average 3 bulanan menggunakan 3 bulan terakhir sebagai dasar perhitungan rata-rata. Misalnya untuk memprediksi bulan April 2025
2024 digunakan data dari bulan Januari, Februari, dan Maret 2024, hasil peramalan untuk bulan Juni 2025 dengan metode ini adalah sebesar 1.524 unit. Jika kita melihat gambar 3, tampak bahwa garis peramalan moving average 3 bulanan memiliki kecenderungan berada di bawah garis data aktual, terutama saat terjadi lonjakan permintaan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa metode moving average 3 cenderung tertahan dalam merespon perubahan cepat atau kenaikan mendadak. Ini dikarenakan rata-rata 3 bulan menghasilkan nilai yang lebih halus dan cenderung lambat merespon fluktuasi. Meski demikian, metode ini lebih stabil dan cocok jika tujuan utamanya adalah menjaga konsistensi prediksi dalam jangka menengah. Baik, untuk metode selanjutnya yaitu metode simple exponential smoothing atau SES, di mana metode ini merupakan metode peramalan yang memberikan bobot lebih besar daripada data terbaru. Dalam laporan ini, nilai peramalan bulan Juni 2025 dihitung dengan asumsi bahwa nilai awal forecasting diambil dari hasil MA2 dan MA3. Rumus dari metode SES ini yaitu forecasting untuk bulan Juni 2025 sama dengan alfa dikali aktual demand Mei 2025 ditambah 1 min alfa dikali forecasting untuk bulan Mei 2025. Hingga akhirnya hasil dari forecasting untuk Juni 2025 pada moving average 2 bulan yaitu sebesar 1.560 unit. Sedangkan jika menggunakan hasil dari moving average 3 sebagai nilai awal, maka hasil forecastingnya adalah 1.491,1 unit. Meskipun hasilnya cukup mendekati, metode SES belum menunjukkan keunggulan signifikan dalam hal akurasi karena parameter smoothing atau alfa belum dioptimalkan. Oke, berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 4, akurasi tingkat penyimpangan baik berdasarkan nilai mean square error atau MSE, MAD, dan MAPE, metode moving average 2 bulanan secara konsisten menunjukkan kinerja yang terbaik. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu penjualan produk sari roti pada Bursa Kampus Swalayan menunjukkan bahwa minat pelanggan pada produk sari roti meningkat tiap bulannya. Moving average 2 bulan cukup efektif untuk meramalkan permintaan jangka pendek pada situasi yang stabil atau naik secara moderat. Namun saat terjadi lonjakan permintaan yang tajam, metode ini kurang responsif sehingga menghasilkan error yang lebih tinggi. Kemudian hasil peramalan menggunakan exponential smoothing menunjukkan bahwa nilai forecast untuk bulan Juni 2025 adalah 1.600 unit apabila diasumsikan menggunakan forecast moving average 2 bulanan sebagai nilai awal. Dan sebesar 1.491 unit jika diasumsikan menggunakan moving average 3 bulanan. Penggunaan metode SES lebih cocok untuk pengukuran rata-rata jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.